proses pembelajaran itu perlu ada pengaturan kurikulum yang jelas, ya. Bagaimana teknik penulisannya, pengucapannya, ya gramatikalnya, itu kan yang harus diatur secara utuh oleh pemerintah setempat, pemerintah daerah itu sendiri, ya. Kemudian SDM yang dibangun atau dibentuk itu harus memahami betul, ya, penggunaan bahasa itu seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya di sekolah-sekolah. Ya, mulai dari tingkat SD, ya seperti saya sampaikan pada pertama tadi, di tingkat SD anak-anak hanya diperkenalkan pada bagaimana cara membaca puisi dalam bahasa Indonesia. Kemudian meng-MC dalam bahasa Indonesia. Ya. Sebenarnya sini kan ada ruang tersendiri sebenarnya di dalam penerapan atau aplikasi dari penggunaan bahasa itu sendiri. Misalnya ada kegiatan lomba budaya misalnya, kita bisa ikutkan di situ. Harusnya. Tapi kan kita barangkali lebih modernisasi, puisi, drama, bahasa Indonesia semua. Jadi tingkat kearifan lokal yang diharapkan dimunculkan di situ kan hilang, tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya kita yang membunuh justru ya. Kita dalam tanda kutip ya, kita dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Kita sendiri sebenarnya, karena kita tidak menyadari dan tidak sadar ya, sepenting apa sih budaya daerah kita sendiri itu. Kita lebih senangnya ya karena kondisi sekarang akses di media sosial cukup banyak, jadi untuk tingkat kelokalan itu barangkali penting. Jadi, ya. Ada juga istilahnya dan loa koneng laju MC ke Indonesia re kampung kan ada kan hal-hal seperti itu kan stigma yang muncul bahwa orang yang nggak bisa atau orang yang menggunakan bahasa Bima di acara formal itu dianggap kampung. Ini kan stigma yang membuat kita justru enggan untuk menggunakan bahasa itu. Padahal di tempat-tempat lain MC-nya dalam bahasa daerah. Jadi rasa bangga menggunakan bahasa daerahnya itu sudah mulai berkurang ya. Karena itu tadi. Bahkan ini efeknya Bang Mul pernah lihat nggak spanduk-spanduk yang tulisannya bahasa Bimanya jadi kacau balau. Iya, karena spanduk-spanduk sekarang tujuannya ingin membuat lebih humanis, lebih lokal tapi jadi kacau. Ada kan? Banyak kan kasus-kasus? Banyak. Kita ingin membumikan daerah Bima itu dengan ciri khas Bima itu kan tidak ada. Karena tidak paham kan? Tidak paham. Pemerintah juga tidak paham kan? Tidak paham. Kadang yang mengeluarkan mereka. Iya, misalnya begini, di jalan-jalan di nama-nama jalan di daerah atau kota Bima kan bisa kita buatkan satu bentuk, itu bentuk sosialisasinya. Aksara kan ada sebagian juga yang belum, itu kan sosialisasinya belum merata. Tapi sebenarnya kan orang nulis aksara sementara orang tidak tahu penyebutannya kan? Ya itu aksara tadi, iya, tapi penyebutan dalam bahasa Bima orang kan nggak tahu itu apa. Itu tadi untuk pemerataan itu kan kita masukkan di dalam satu bentuk program di dalam pendidikan itu. Itu yang penting. Berarti ada poin tadi, Bang Mul. Ada poin pertama itu kurikulum, yang kedua SDM kalau nggak salah, yang paling umum. Kurikulum tentu saja yang mengambil peran ini siapa sih, kita bahas satu-satu. Untuk kurikulum, pengusulan dan penerapan kurikulum itu siapa sebenarnya yang bisa ngambil alih paling cepat, paling efektif? Ini kan kita tetap melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap harus pemerintah ya berarti ya. Pemerintah itu yang punya kompeten di bidang itu. Kemudian itu, yang lain? Yang lain kan otomatis tadi kan Dinas Pendidikan. Ini untuk kurikulum di sekolah ya. Kurikulum di sekolah daerah itu sendiri. SMP, SMA, seperti itu. Kemudian tadi SDM-nya, yang kedua. Kemudian masyarakat penggunanya. Yang SDM ini kan di sekolah sudah ada kurikulum nih. Yang mencetak SDM itu siapa? Orang kan butuh ngajar harus sarjana nih sekarang. Ngajar SD harus orang sarjana sekolah dasar. Ya kan? Nah, itulah pendidikan sekolah dasar. Kita melihat output dari beberapa perguruan tinggi yang ada, misalnya tadi di sejarah ya. Dia lebih konsennya pada apa ini ya, sejarah ini. Di dalam beberapa mata kuliah yang ada di dalam sejarah itu mungkin bisa kita bentar Bang Mul. Bang Mul makin lama makin menghindar dari layar. Oh iya. Narel dong. Udah dong tere. Oke, silakan lanjut Bang Mul. Ya.
Jadi di dalam mata kuliah beberapa kurikulum yang ada di sejarah tadi saya sampaikan, bisa kita kembangkan satu mata kuliah ya tentang kearifan lokal itu ya, lebih spesifiknya pada bahasa daerah, bahasa tulis atau bahasa lisannya. Jadi di situ nanti kan mahasiswa-mahasiswa yang atau alumni-alumni yang output dari kampus itu ya, misalnya kita ini mahasiswa nih, harusnya kita yang kita bahas ya. Iya. Anggap kita yang mempelopori urusan ini. Itu sebenarnya yang saya sampaikan itu. Ya, itu kan bisa kita libatkan di dalam proses pengajarannya atau pembelajaran di sekolah itu. Teman-teman atau alumni-alumni kita kan bisa kita gunakan di pasar kerja. Itu sebagai satu bentuk promosi kita juga bahwa di BIMA itu ada ya yang lebih spesifiknya menguasai tentang bahasa daerah BIMA, misalnya di salah satu prodinya. Ya, sama halnya seperti pada prodi jurusan pendidikan program saya itu, situ kan ada program bahasa, ini kan spesifiknya bahasa ya, bahasa Indonesia. Daerah Bugis, Makassar kan gitu. Jadi kita lebih spesifik belajar tentang, walaupun kita orang BIMA ya kita masih. Bang Mul pernah ngajar itu juga kan? Di sini kan tidak bisa kita mengajar itu. Di sini yang paling dekat apa? Kita belum merangsek ke sejarah. Kesetiaan secara umum kita di sini. Secara umum. Kalau sastranya? Sastranya masuk pada semester 8 itu untuk kemampuan berbahasa dan bersastra Indonesia. Bahasa BIMA belum nyinggung itu ya? Saya sudah nyinggung kemarin ya tentang penggunaan pantun daerah BIMA, pantun BIMA. Di mata kuliah? Di mata kuliah kemampuan berbahasa dan bersastra Indonesia di PGSD semester 6. Jadi mereka dilatih untuk... tepuk tangan dulu. Dilatih untuk yang pertama tujuannya adalah mereka tahu bahwa bahasa daerah itu atau bahasa daerah BIMA itu tidak kalah dengan bahasa-bahasa daerah yang lain. Yang kedua, kecintaan mereka pada daerahnya sendiri. Itu menjadi tujuan pada pembelajaran itu. Output nanti maksudnya kan, setelah kuliah itu Bang Mul mengevaluasi mahasiswa-mahasiswa itu lebih ada beberapa yang senang nggak sih, atau memang ya sudah ini cuma kuliah? Mereka termotivasi dengan beberapa materi itu ya. Nanti kan harapan di dalam harapan bagi saya sebagai dosen pengampunya untuk adik-adik mahasiswa itu di dalam proses pengajaran di SD nanti mereka bisa itu. Oke, berarti poinnya Bang Mul bahwa kita di kampus juga sebenarnya bisa menyediakan SDM-SDM yang kaitannya dengan yang ada tujuan untuk menghidupkan kembali sastra-sastra daerah. Bisa ya, sangat di PGSD, mungkin malah. Ya, di PGSD, di sejarah bisa. Jadi nanti tinggal kurikulum aja kan? Tinggal kurikulum di setiap prodi itu. Nah, tinggal kurikulum aja. Dan peluangnya bagaimana menurut Bang Mul? Peluangnya besar ya. Artinya begini, kita kan harus lebih paham betul tentang daerah kita sendiri, itu yang pertama ya. Jangan sampai nanti kan orang di luar itu tanya sama kita, ente dari mana? Dari BIMA. Tahu nggak arti bahasa BIMA-nya ini dari bahasa Indonesia apa? Bingung kan orang BIMA tidak ada bahasa BIMA. Ya misalnya utam beca diterjemahkan secara manual menjadi sayur basah. Oke, sayur basah. Oke, itu kan penerjemahan yang keliru kan? Turun rusak, londo ihab, terjemahkan turun rusak. Padahal yang paling dekat kan selarian. Ada di berita kemarin, judulnya turun rusak. Turun rusak, selarian yang paling dekat bos.